Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ainun Putri Utami, NIM 2018-31069 dari kelompok 5 Multimedia kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 5 yang dimana membahas tentang metodologi pengembangan multimedia. Subbabnya itu tahapan pengembangan multimedia. E-learning dewasa ini menjadi sesuatu yang harus dikembangkan karena tuntutan percepatan laju teknologi komunikasi, keterbatasan fisik dan kemampuan manusia dalam menjelajahi ruang dan waktu dapat diatasi dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, seperti mengadakan telekonferensi untuk pembelajaran tatap muka jarak jauh, pemberian dan penagihan tugas kepada siswa melalui internet, bahkan mengadakan forum diskusi dengan fasilitas main list dan chatting sesuai dengan konsep internet. Menurut UNESCO, pendidikan sebetulnya merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik. Untuk itulah, UNESCO selanjutnya merekomendasikan 4 pilar dalam bidang pendidikan, yaitu pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua itu learning to do, belajar melakukan atau mengerjakan. Learning to live together, belajar hidup bersama. Yang keempat, learning to be, belajar untuk menjadi atau mengembangkan diri sendiri. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuat software. Gruding et al. Tahun 1997 menyatakan bahwa pengembangan software memerlukan pengelolaan yang sistematis dan melalui langkah-langkah yang sistematis sehingga terbentuk satu sistem yang kompleks. Menurut Henderson 1991, pengembangan software meliputi 5 kegiatan. Yang pertama ada penggunaan, pengamatan, analisis, reka bentuk, dan implementasi. Fase software multimedia ada 5. Yang pertama ada fase analisis. Yang kedua fase desain. Yang ketiga fase pengembangan. Yang keempat fase implementasi. Yang kelima fase penilaian. Menurut Luther 1994, pengembangan multimedia dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan, testing, dan distribusi. Penjelasan 6 tahap menurut Luther. Yang pertama itu konsep. Pada tahap ini tujuan dan dasar aturan untuk perancangan seperti ukuran aplikasi, target dalam pengembangan multimedia yang telah ditentukan. Yang kedua itu tahap desain untuk membuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia. Yang ketiga itu pengumpulan material. Pengumpulan material dapat dilakukan secara paralel dengan tahap pembuatan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan foto, grafik, foto suara, dan lain-lain. Yang keempat itu pembuatan. Pada tahap ini, aplikasi seluruh multimedia dikembangkan bersama-sama. Pembuatan aplikasi berdasarkan storyboard atau flowchart view dari tahap desain. Pembuatan aplikasi dilakukan modular, yaitu seperti scan diselesaikan, selanjutnya digabungkan seluruhnya menjadi satu kesatuan. Yang kelima, testing, dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data dimasukkan. Pengguna merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi dan dapat menggunakan sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif. Yang terakhir ada distribusi, menggandaan aplikasi menggunakan floppy disk, CD-ROM, atau distribusi dengan jaringan yang sangat diperlukan. Selain menggunakan metode multimedia development life cycle, terdapat juga metode pengembangan multimedia untuk pembelajaran lain. Vaughan dalam Sutopo 2012 mengidentifikasi bahwa juga terdapat 6 tahap yang sesuai dengan pengembangan multimedia, yaitu yang pertama, analisis dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian awal.
Yang kedua, pre-testing, diidentifikasi kebutuhan skill untuk pengembangan model, membuat outline konten, serta membuat prototipe pada kertas. Yang ketiga, prototype development, ini dilakukan pembuatan screen mockup atau desain visual tampilan, peta konten, interface, dan skrip atau cerita. Yang keempat itu alpha development, dilakukan pembuatan storyboard, ilustrasi, audio, video, serta pemecahan masalah teknis yang dapat menghambat pengembangan model. Yang kelima, beta development, dilakukan pembuatan dokumen manual dan kemasan, master file, serta pemberitahuan kepada media. Yang keenam, delivery, dilakukan penyiapan pendukung teknik, peluncuran produk, penggandaan produk, dan penyelesaian pembayaran kepada semua pihak. Inilah merupakan link referensi dalam pencarian materi pembelajaran multimedia. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.